berenang. Selamat belajar, ayo. Oke, selamat pagi, ayo. Halo sastrawan. Selamat pagi sastrawan. Ayo. Selamat pagi, ayo. Selamat belajar ya. Yuk. Oke, selamat pagi. Yuk. Nafta. Selamat pagi, Okta. Halo Aldi. Selamat belajar Aldi. Yuk, Mira. Pagi Mira. Ali. Yuk, salam. Oke. Selamat belajar Ali. Halo. Selamat belajar Rina. Wah, rambutnya keren. Yuk, Dwi. Pagi Dwi. Yuk. Terus, selamat pagi Agus. Mira. Pagi Mira. Bagus, Ma. Pagi Krisna. Pagi Adi. Ayo, Adi. Pagi Adi. Pagi Devi. Surya. Oke, pagi Surya. Pagi Dinda. Pagi. Yuk. Nah. Nah. Ayo, Pri. Pagi, Pri. Ya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Bu izin buka masker ya. Berdiri, mengajari umat. Om Swastiastu. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, kita langsung doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukannya terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Terima kasih sudah semangat di pagi hari. Sudah sarapankah kalian semua? Sudah sarapan. Terus semuanya menjawab dengan penuh semangat. Ya, mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Devi. Apalagi Tata. Mana mereka? Devi sakit. Kalau Tata pulang kampung. Adakah yang masih kondisinya kurang bagus hari ini? Dinda, kenapa Dwi Dinda? Batuk pilek, iya. Batuk pilek Dinda? Dwi? Agak pusing. Oh iya, apalagi cuaca terus hujan ya dan paksa terus hujan. Bagaimana kalian ini masih ada yang mau hujan-hujanan? Nah, iya, cuacanya sangat tidak bagus akhir-akhir ini. Cuaca terus hujan dan paksa terus hujan, tidak hanya di Denpasar, seluruh Bali terus tergenang hujan. Ya, terus hujan saja. Jadi kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ya. Nah, ini adalah hari pertama kita belajar secara tatap muka. Kemarin kita belajar bagaimana? Terima kasih kalian semua sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Sudah bertanggung jawab. Ingat kalau kalian tidak diam di rumah tidak belajar, tapi masih belajar. Tapi situasinya kalian belajarnya adalah di rumah. Kenapa kalian belajar di rumah kemarin? G20. Ya, apa itu G20? Pertemuan sama presiden suatu kota atau wilayah. Di suatu wilayah. Presiden adalah suatu negara. Ya, G20. G-nya itu apa? Gerakan. Gerakan. G itu gerakan. Kalau gerakan G20 SPKI namanya. Kalau G20 itu adalah grup. Ya, grup 20 negara maksudnya.
G20, grup 20 negara. Siapa saja negara yang termasuk 20 negara tersebut? Negara yang ekonominya paling tinggi. Ya, Indonesia adalah termasuk G20 tersebut. Berarti ekonomi Indonesia cukup baik ya, yang tertinggi di antara negara-negara lain. Padahal kalian tahu Singapura adalah negara maju, tapi dia tidak bisa ikut G20 karena tingkat perekonominya atau ekonominya masih di bawah Indonesia, karena Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Berarti tingkat ekonominya, peredaran uangnya cukup tinggi di Indonesia. Itu yang menyebabkan G20 Indonesia termasuk anggota G20. Jadi kalian lihat apa sih cuma bilang G20. Ingat G20 adalah grup 20 ya. G itu adalah grupnya 20 negara. Nah, itulah sedikit tentang kembali membahas tentang G20. Bagaimana kalian belajar di rumah? Senang? Senang. Apakah ingin belajar di rumah lagi? Ya. Iya, pasti setidaknya seenaknya belajar di rumah pasti lebih enak belajar di sekolah. Satu sisi kalian lebih paham materi, lebih nyambung kalau bertanya, kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan kepada guru, ataupun kalian bisa bermain sama teman-teman, bertemu teman-teman ya. Kalau di rumah bertemunya adik, kakak, atau ibu orang tua kalian ya, pasti lebih enak kalau belajar di sekolah. Nah, terkait itu semua, terkait cuaca dan semuanya, apakah kalian sudah menjaga protokol kesehatan dengan baik? Berharap ya kalian selalu minum vitamin. Jika sudah kondisi tidak bagus, langsung beli vitamin, minum vitamin sekali sehari ya. Jika sudah merasa tidak enak badan, meriang, sakit kepala seperti Dwi, sudah langsung meminum paracetamol ya. Itu pereda nyeri yang tidak berkelanjutan kalian sakit. Apalagi akan ulangan, kapan ulangan? Iya, hari Senin ini kalian sudah ulangan ya. Ulangannya lagi ulangan semester 1. Jadi tolong persiapkan dengan baik, karena waktu kita memang sudah mepet sekali. Kita belajar hari ini dan besok. Setelah itu kalian sudah ulangan. Jika ada materi yang kurang jelas, ada yang belum bisa dipahami, boleh tanyakan kepada guru. Ya, oke, itu anak-anak ya terkait
hadiah kepada putri. Giliran anak lumbang tiba. Dia mengucapkan selamat kepada putri Serindu. Lalu anak lumbang mengajak putri serta anak lain bermain sembunyi. Mereka pun mulai bermain hom pipa. Anak yang lain bersembunyi, putri Serindu menebak. Apakah anak yang ada dalam buku ini memakai baju putih? Apakah memakai celana coklat? Pasti anak lumbang. Benar. Sekarang anak lumbang jaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak lumbang mencari putri Serindu. Pasti di buku ini. Yang ini. Apakah buku yang ini ya? Wah, yang ini. Anak lumbang salah. Putri Serindu bersembunyi di sini, di bawah tumpukan kayu. Anak lumbang senang. Putri Serindu senang. Sekarang main apa lagi ya? Tamat. Oh ya, saat dia mulai berhitung 1, 2, 3, kamu ekspresikan 1, 2, 3. Lantas saat dia hom pipa alai gambreng ya gitu, boleh kalian tambahkan, kalian isi lagi ya. Itu cara membaca sebuah dongeng. Bedakan membaca sebuah buku. Jika buku pelajaran ya kalian membacanya dengan sesama, dengan baik. Jika dengan membaca dongeng harus kalian satu intonasi, ekspresi, dan cara membaca yang baik agar teman kalian tertarik membacanya. Nah tadi Okta dan Bu Guru membaca tentang apa ya? Judulnya? Ya, judulnya apa tadi? Putri siapa? Putri Serindu namanya. Dan siapa yang memberikan hadiah buku itu untuk anak-anak? Anak lumang. Iya, anak lumang memberikan hadiah. Jadi apa yang kalian sebenarnya bisa petik dari cerita ini? Apa yang bisa kalian? Jika kita tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai hadiah, apapun yang ada di rumah kalian bisa kalian jadikan sebagai hadiah. Tidak mesti kalian harus membeli hadiah tersebut. Walaupun kalian sudah tidak punya uang, tidak boleh memaksakan. Ya, apalagi kalian masih minta uang ya. Apa yang ada di rumah kalian bisa digunakan sebagai hadiah. Apalagi yang bisa kalian dari Putri Serindu, apa yang bisa kalian petik dari sikapnya Putri Serindu? Baik hati dan tidak tidak membeda-bedakan temannya. Walaupun temannya membawa kado yang bagus, kado yang ada yang mewah, tapi dia anak lumbang hanya memberikan kado apa dia? Sebuah buku ya. Buku itu apa sebenarnya buku? Menangkap ikan. Ternyata itu anak-anak bukunya itu, tapi digunakan sebagai mainan, yaitu mainan apa? Kotak umpet. Lihat, dia tidak membeda-bedakan siapapun dia berteman. Kalian juga ada yang membeda-bedakan? Tidak, berharap tidak ada. Atau sampai membuli
diambil saja tetapi tidak dirawat. Ya, kenapa Bu Guru bertanya seperti itu? Sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, berarti hubungannya, berarti kalian apakah mempunyai hubungan dengan makhluk hidup yang lain? Iya. Kalian manusia pun pasti membutuhkan tumbuhan untuk apa? Untuk makan, sayur-sayuran, untuk makan, untuk oksigen, yaitu bernapas. Lagi apa? Kalian butuhkan tumbuhan? Jika suasana panas, memperindah rumah, membuat sejuk. Iya, banyak sekali manfaat tumbuhan. Apalagi tumbuhan bisa digunakan sebagai penyerap air, ya. Ya, nanti akar-akarnya itu diserap airnya, bisa untuk menampung air. Jadi bagus sekali kalau kalian menanam pohon atau tanaman di rumah. Selain tumbuhan, apalagi yang kalian tanam? Kalian perlukan bukan? Hewan sebagai apa kalian? Makanan yang bisa dikonsumsi, ya, yang bisa dikonsumsi, dipelihara sebagai teman hidup. Nah, pulang sekolah ada yang datang, gitu kan? Ya, ada itu ya, dia pulang sekolah disambut sama hewan peliharanya, kucingnya, dilus-lus ya Budi ya. Iya, dibikin sama meownya Budi dilus. Apalagi di perutnya Budi pasti suka meow. Ya, perutnya Budi bubul. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini yaitu kita akan menganalisis pokok pikiran yaitu muatan bahasa Indonesia. Kemudian kita akan bisa membuat sebuah pertanyaan dalam rantai makanan, nanti ada bacaannya. Selanjutnya kalian bisa menganalisis rantai makanan dan kalian bisa menyajikan rantai makanan dalam presentasi. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari. Dalam kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita masih mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Itu adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Jadi silakan sekarang kalian keluarkan buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, Kak. Para bahasa Indonesia kan, pikiran dan rantai makanan. Sudah? Pembelajaran 2 sudah pembelajaran 2. 54 sudah? Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai apa, Kak? Sama hewan. Gambar hewan. Hewan apa, Bagus? Burung pipit. Biasanya burung pipit hidup di mana? Di sawah. Ya, di bawah atas pohon. Ya. Jadi, hati-hati kalau sudah ada burung pipit di atas pohon. Kamu jangan duduk di bawahnya. Kenapa? Di mana? Dipatok. Burung pipit patok. Nanti kenapa kalau ada burung pipit? Kena apa? Kena ee-nya. Ya, makanya hati-hati ya. Apalagi makan, terus kamu di bawah pohonnya hati-hati ya. Nah, kenapa Bu Guru ada gambar burung? Lagi ada gambar apa di sana? Apa ini? Kacang hijau. Yang di bawah gambar buncis. Bagus sekali, bagus. Tahu itu gambar sayur buncis ya, yang sudah kering. Nah, dari kenapa Bu Guru menayangkan ini? Ada gambar burungnya, ada gambar biji-bijiannya. Kenapa? Ya, karena makanan manakah yang akan dimakan oleh burung pipit tersebut? Gambar kira-kira mana ya? Apakah
makan tikus dimakan ular dimakan berulang. Selanjutnya, urutan yang mati akan diuraikan oleh ibu-ibu samurai dan disambut dengan tangan. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Nah,
sudah kalian lakukan? Sudah pernah kalian lakukan? Nah, yang kedua, petunjuk yang kedua, muatan IPA. Silahkan dilihat. Kota Kokami. Apa itu Kokami? Apakah ada yang tahu Kokami? Sastrawan? Ada yang tahu apa itu Kokami? Kokami adalah kota kata misterius. Iya, kota kata misterius. Dulu di sini sudah mempunyai
tidak suka kaki, aku suka dengan ikan dengan laut. Ayo tebak siapa aku? Nama hewan ikan remora. Rantai makanan plankton ikan remora, ikan hiu. Ikan hiu mati diuraikan oleh dekomposer. Termasuk dalam tingkatan konsumen satu atau konsumen primer. Aku siapakah aku? Aku suka hidup di tanah, aku tidak punya kaki, aku bisa membantu tumbuhan tumbuh subur. Ayo tebak siapa aku? Nama hewan cacing. Rantai makanan daun, cacing, ayam, ulat, elang, dan elang mati diuraikan oleh dekomposer. Termasuk dalam tingkatan konsumen satu atau konsumen primer. Yang D. Siapakah aku? Aku suka hidup di hutan. Jika aku bersuara, orang lari tunggang-langgang. Gigiku sangat tajam. Ayo tebak siapa aku? Nama hewan harimau. Rantai makanan daun, cacing, ayam hutan, ulat, dan harimau. Harimau mati diuraikan oleh dekomposer. Termasuk dalam tingkatan konsumen puncak. Sekian. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Pas. Ada yang sama? Oke, kira-kira sama. Hewannya sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok kedua. Ayo pada kelompok tiga. Kelompok selanjutnya. Kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok satu. Siapakah aku? Aku suka di pekarangan lemak. Kakiku ada dua. Aku suka membangunkan orang pada pagi hari. Saya tebak siapa aku? Siapakah aku? Aku mempunyai sayap. Kakiku ada dua. Aku suka hinggap di punggung kerbau. Saya tebak siapa aku? Siapakah aku? Aku suka hidup di air. Aku tidak punya kaki. Aku suka dekat-dekat dengan hiu. Ayo tebak siapa aku? Sudah? Oke, ada pertanyaan ke kelompok satu? Pas? Pas. Oke, silakan dulu tepuk tangan. Kelompok yang belum maju? Adakah yang sama tadi? Hewannya ada sama? Ada yang sama?
kalian bisa lihat ada padi, ada burung pipit, ada ular, ada elang, ada pengurai. Nah, dalam tingkatan ini kita akan belajar tentang tingkatan apa namanya? Rantai. Padi ini disebut apa? Produsen. Ya, kenapa disebut produsen? Karena dia menghasilkan makanan. Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Fotosintesis. Ingat, fotosintesis. Tidak hanya padi, seluruh tumbuhan atau semua tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Ya. Nah, sekarang burung pipit. Burung pipit disebut apa? Konsumen tingkat 1. Karena dia yang memakan produsen pertama kali. Konsumen tingkat 1 atau apa? Konsumen primer. Ya, atau konsumen primer. Ya, konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Rangga, kenapa dia disebut konsumen tingkat 1? Kenapa si burung pipit ini disebut konsumen tingkat 1? Karena dia makan padi atau produsen. Ya, kalau dia sudah kalian temukan dia tingkat 1, berarti dia makanannya adalah si produsen. Sekarang ular. Konsumen tingkat 2 disebut konsumen tingkat 2. Karena dia memakan konsumen tingkat 1. Karena dia makan daging. Ya, makan daging. Jadi dia disebut konsumen tingkat 2 atau konsumen apa? Sekunder. Ya, konsumen sekunder. Nah, si elang. Konsumen tingkat disebut apa dia? Konsumen tingkat 3. Konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Konsumen tingkat 2. Ya, puncak. Kalau dia sudah burung pipit ya, dia pengurai, berarti dia konsumen puncak. Kenapa disebut konsumen puncak? Karena tidak ada yang memakan dia lagi, hanya dia yang paling ayam, benar-benar. Ya, konsumen puncak atau disebut konsumen primer. Konsumen tersier. Jika pun saya melihat padi, burung pipit, elang, pengurai. Elang ini jangan kalian sebutkan dia sebagai konsumen tingkat 2. Tetapi dia masih posisinya adalah si konsumen puncak, walaupun tidak ada si ular ini. Jangan kalian sebutkan dia konsumen tingkat 2, salah. Nah, tidak ada yang memangsa elang lagi kecuali si elang mati, baru dia dimakan oleh pengurai. Itu pun hanya bangkainya, seperti itu ya. Nah, ini apakah nanti elang karena tidak ada yang memangsanya, apakah dia bisa hidup dengan banyak jumlahnya? Tidak. Elang ini susah juga mencari makanan. Kenapa? Tidak. Dia susah karena dia terbang. Ya, mencari mangsanya itu dia pun akan kesulitan mencari mangsanya sendiri, walaupun dia sebagai konsumen puncak. Nah, inilah
gampang makan, kalian bisa hidup, berarti kalian hebat, berarti tidak mengalami rantai makanan, hidup abadi kalian. Oke, apakah manusia kembali lagi? Apakah manusia mengalami rantai makanan? Iya. Apa saja itu? Makan apa? Ayam. Setelah ayam, menangkap apa kalian makan? Nasi. Nasi dari mana? Padi. Oke, padi terus telur. Ayam. Ayam. Oke, ayam. Manusia. Terus manusia mati di mereka. Ternyata kalian juga mengalami rantai makanan, tidak hanya hewan ataupun tumbuhan. Kalian juga mengalami rantai makanan, namanya juga makhluk hidup ya. Jadi semua itu memerlukan makanan. Itu apa kalian? Hidup, berkembang, ya, sehat. Nah, sudah? Oke, kalian sudah belajar rantai makanan. Apa yang lagi kalian pelajari? Apa? Pokok pikiran. Oke, belajar pokok pikiran. Selain itu kalian belajar apa sih, Pak? Ini rantai makanan. Ya, rantai makanan. Apa itu namanya ini? Konsumen, produsen namanya. Tingkat dalam rantai makanan. Ya, tingkatan dalam rantai makanan. Namanya produsen, konsumen primer, konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua, konsumen puncak atau konsumen tersier. Yang terakhir adalah dekompresor atau kedai. Dekompresor. Dekompresor itu apa sih itu dekompresor? Yang pakai ini ya, nyari angin gitu ya? Ya. Terus artinya itu produsen, konsumen tingkat 1 atau disebut dengan primer, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan terakhir adalah konsumen. Itu semua harap sudah dipelajari. Yang mana sih yang disebut konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang memakan produsen. Konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen puncak sekunder dan tidak ada yang memangsanya ya. Kecuali dia meninggal dan ada si pengurai. Nah, itu ya anak-anak. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ya. Guru harap dalam pembelajaran hari ini Surya bisa paham? Bisa, jangan melamun ya. Ya, oke. Guru harap dalam pembelajaran ini kalian bisa memahami tentang rantai makanan dan mencari pokok pikiran dalam suatu paragraf. Nah, karena sudah kegiatannya sudah mengumpulkan sudah terakhir. Kegiatan yang terakhir adalah kita guru akan menanyakan apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian senang menggunakan kotak-kotak kami? Senang. Iya, bisa kalian kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya tentang rantai makanan, tentang pelajaran apapun bisa kita gunakan kotak-kotak kami tersebut. Apalagi yang kalian senangi dalam kegiatan pembelajaran? Presentasi. Berdongeng. Ya, nanti kalau berdongengnya tidak hanya bu guru saja ya, kalian juga harus ada senam. Senam apa tadi namanya? Ayam. Ya, senam ayam.
biji.